Setelah kalau dihitung hampir 2 bulan, akhirnya H17 balik lagi. Yeay. Targetnya tuh sebenarnya harusnya episode 17 gitu kalau misalnya mau nutupin 2024 nih. Jadi biar H17, episode 17, tapi kita save untuk tahun depan, untuk season 2 ibaratnya H17. Ini sekarang episode berapa? Sekarang episode, technically ini episode ke-17, tapi kan yang 17-an itu gue bilangnya itu sebagai episode spesial aja sih. Oh berarti ini episode 16. Episode 16, jadi ya kita kembali lagi setelah 2 bulan. Kenapa 2 bulan itu kita nggak ada ya? Nah, siapa yang mau klarifikasi nih? Siapa yang mau klarifikasi? Jadi gini guys, nih, jadi gini. Jadi gini, kita ini kan udah semester 5 ya guys. Aja jadi curhat gitu Jo. Apa? Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang gue semester 5 santai-santai aja gitu. Tapi kita tuh tipikal yang semester 5 itu bener-bener dibanting sama yang namanya tugas, materi, perkuliahan dan lain-lain guys. Padahal ya ini jujur ya, gue di semester ini tuh nggak ngambil kepanitiaan apa-apa loh. Tapi kayak sibuknya tuh lebih parah dibandingkan semester-semester sebelumnya tuh yang pas gue ngambil kepanitiaan gitu loh. Gila banget coy. Ya sih, kalau dari gue sebenarnya juga, kalau gue sih sebenarnya nggak ngerasa kayak gila sibuk aja, tapi kayak tahu bebannya kuliah ini, terus kayak ya udah deh simpan aja sih podcastnya dulu buat nanti aja kalau misalnya udah ringan, walaupun ternyata sekarang nggak ringan ya, tapi tidak usah diceritain sebenarnya. Perlu. Ya intinya begitulah. Tapi akhirnya kita balik lagi untuk episode terakhir di 2024 ini, bukan episode terakhir di podcast ini. Tapi belum tentu juga ya, karena kan kita kan bakal ada KKN juga nih di Desa Penari selama sebulan. Enggak dong. Jadi kemungkinan ya bakal hiatus mungkin sebulan, 2 bulan juga, kita nggak tahu lah. Tapi setidaknya kita tutup 2024 ini dengan wrapped versi kita sendiri, versi H17 sendiri. Di sini kita bakal ngomongin tentang everything about 2024 di perfilman, di buat yang udah kita rasain lah ibaratnya itu, film yang udah kita tonton, film terbaik 2024 dan banyak hal lainnya lah, the best film in 2024 menurut kita, sambil kita diskusi juga sambil episode ini berjalan. Jadi mungkin gue pengennya Rafif duluan yang ngomong, ceritain 2024-nya filmnya, karena dengerin dulu, saya ada alasan, karena saya rasa yang paling banyak nonton di tahun ini adalah Anda. Karena yang paling banyak nonton film di tahun ini maksudnya ya? Betul sekali, karena gue ngelihat di Tix ID yang gue beli tuh cuma 1, 2, 3 film. Terus kalau di MTix kan nggak kebaca. MTix tuh kayaknya cuman MTix nggak bisa kebaca. Cuman 2 doang gue tuh nonton filmnya. Jadi silakan Rabi, menurut Anda, dari kan kita ngomongnya kan soal favorit, terus ada underrated sama overrated. Nah jadi, pikir dah tuh kira-kira 3 itu apa? Ya soalnya kan aku belum nyiapin banget ya khusus kayak gitu. Tapi sebelum ngomong itu, ya aku tahun ini nonton banyak film. Kalau dihitung, coba kita hitung bersama ya. Ini yang nonton film di bioskop ya, yang aku hitung tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 film di bioskop. 25 di bioskop? Iya. Wow. Bayangin 25 kali rata-rata. 25 tuh ada yang berulang atau itu semuanya sekali semua? Sekali semua. Kalau itu nggak termasuk yang lo tonton di digital berarti? Nggak termasuk. Wow. Yang bioskop doang. Kalau yang secara digital dan semua tahun rilis, semua film yang aku tonton tahun ini tuh ada sekitar 107 atau berapa gitu? Oh nggak, 105. Sangat kelihatan pengangguran ya guys ya. Sangat kelihatan sinetfil justru gitu lah. Bahkan dari kita bertiga yang syuting mulu, aku gitu. Polisian terus ngedit berapa film tuh, ya Allah. Tapi ya gitu lah. Tapi kalau misalkan dibilang film tahun yang rilis tahun ini yang paling bagus, sudah pasti Dune Part 2. Dan aku rasa kita semua bisa setuju. Atau enggak?
Nggak tahu nanti di ending dong. Di ending. Kenapa aku suka banget sama Dune Part 2 ini karena gila nonton Dune Part 2 di IMAX tuh bener-bener experience paling gokil yang pernah aku alamin selama nonton bioskop. Kayak dari segi cerita, dari segi visual, terus suaranya juga kan IMAX kan pasti lebih menggelegar lah suaranya, itu emang bener-bener gila sih. Tapi kayak udah sering lah kita ngomongin Dune Part 2 ini di podcast ini, jadi kayaknya nggak pernah deh Pak, kita nggak pernah deh kayaknya. Kayaknya pernah deh. Nggak ada episode yang tentang Dune Part 2-nya. Tapi yang spesifik nggak ada. Kita tuh ngebahas best movie of all time gitu loh. Iya. Oh iya sih. Oh iya, best movie of all time apa Dune Part 2? Iya juga. Masa sih? Iya. Itu biasa. Silakan aja cek kali. di episode apa sih itu? Gue lupa lagi. Apa ya? Best movie gitu. Remake episode 1, gue inget banget itu remake episode 1 itu guys. Enggak, episode 1 tuh yang ini jadi. soundtrack Pak. Enggak, remake episode 1 yang gak jadi tayang. Oh iya, film terbaik di episode 8 teman-teman. Iya. Iya benar-benar. Oh iya, di sini thumbnailnya ada ya. Untung saya bikin thumbnail yang unik ya, jadinya tahu gitu jawaban kita apa aja. Kayak itu favorit Anda ya? Iya, tapi honorable mention Look Back. Iya, saya sudah tadi pengen nanyain itu saya. Kali ini, iya, itu honorable mention karena tuh dua film itu, aduh, Look Back tuh sangat-sangat spesial sekali di hati. Bagus banget itu film. Iya. Pengen nonton juga sih. Ini lanjut ke 3 langsung apa satu-satu? Langsung aja. Oke. Apa? Overrated ya? Ya, bebas sih mana aja. Overrated, underrated. Overrated. Aduh, apa ya overrated tuh? Sebenarnya saya tuh pengen Anda ngelis semua film yang Anda tonton, tapi Anda 100-an itu kayaknya kebanyakan. Iya. Ngelis ya. Oh enggak. Yang kita tonton di tahun ini apa yang film tahun yang ini rilis, yang kita tonton? Yang rilis tahun ini. Sebenarnya difleksibelin aja. Kalau misalnya gue kan, misalnya nih, gue nih nontonnya dikit di bioskop yang baru, jadi bisa aja ambil dari yang baru nonton sekarang, misalnya kayak gitu. Oh ya bisa. Diutamainnya sih yang rilis tahun ini ya. Ya misalnya rilis tahun ini tuh kayak yang bagus menurut aku bagus, yang jelek buat aku jelek. Jadi kayak nggak bisa dibilang overrated gitu loh, yang aku anggap jelek. Enggak, overrated tuh gini, jadi kayak orang banyak bilang itu bagus, tapi menurut lo itu jelek gitu. Iya, makanya aku bilang kayak film-film yang kita tonton tahun ini tuh, yang rilis tahun itu emang pada dasarnya bagus, dan buat aku juga bagus, dan pada dasarnya jelek, buat aku jadi jelek gitu loh. Oh, maksudnya lo satu suara sama orang-orang yang nonton juga gitu. Kalau orang banyak bilang jelek, filmnya emang jelek menurut lo. Begitu juga sebaliknya. Oke. Oh, bentar. Kayaknya satu deh. Apa itu? Oke, apa itu? Sebenarnya based on statistik sih. Karena di Letterboxd ini ratingnya 3,7. Tapi menurut aku ini film, bisa dibilang sayang banget, dan ya pada bahasa kasarnya jelek. Judulnya The Colors Within, itu anime. Ya. The Colors itu anime tentang seorang murid cewek, murid sekolah Kristen itu, ngerti gak sih, kayak sekolah Kristen yang non gitu ya. Itu murid cewek itu dia bisa ngelihat warna atau aura dari seseorang gitu loh. Pak, Rotten Tomatoes-nya 100% Pak. Wah, sampah sih. Jangan percaya Rotten Tomatoes, please. Itu tidak bisa diandalkan. Tapi ya gitu, ceritanya tentang si murid cewek ini yang bisa melihat warna atau aura dari seseorang. Terus dia tidak sengaja bertemu sama satu orang ini yang menurut dia tuh warnanya tuh bagus banget loh. Dia warnanya tuh indah banget. Sampai terus ya gitu, kalau sengaja ketemu. Drama kah? Science fiction? Drama. Full drama. Oh, oke. Tapi pas sebenarnya cewek yang ketemu itu apa sih namanya, satu sekolah gitu loh, satu sekolah. Tapi si temannya ini keluar gitu atau ngilang. Terus pas ketemu sama si cewek ini, nggak sengaja ketemu sama si cowok yang dimana tuh dia kayak suka main musik lah, dan cewek sama cowok ini suka main musik. Dan akhirnya secara tidak sengaja mereka membentuk band.
Random nggak tuh menurut kalian? Band, Iya. oke. Ya, band musik. Tapi ya udah gitu aja sih. Dan apa ya? Nggak ada nilainya sebenarnya tuh film. Jujur aja ya. Nggak ada terus nggak ada pesan moralnya, terus ceritanya juga kayak gitu aja, tiba-tiba mandek. Di mana Jadi sih kayak nontonnya? apa? Di mana sih nontonnya? Kalau mau nonton atau di bioskop ya? Di bioskop, aku nontonnya di bioskop Oh, baru-baru ini nonton. iya ya. Iya gitu. Makanya aku nggak ngerti kenapa ini rating di Letterboxd bisa 3,7. Padahal filmnya tuh benar-benar kosong banget lah. Secara cerita, secara karakter tuh kosong banget. Secara scoring sih oke, cuma kosong banget loh. Yang jadi ironisnya adalah ini tuh sutradaranya Naoko Yamada. Dan Naoko Yamada itu sutradara A Silent Voice. Kalau kalian pernah dengar. A Silent Voice itu anime, salah satu anime favorit aku. Dan Oke. juga kenapa aku penasaran banget kan sama film ini. Wah, film Naoko Yamada baru itu kan tayang di bioskop. Oke lah tonton. Ternyata jelek. Iya begitu. Jadi itu sebenarnya 100%. Ya. Bapak lihat aja di Google, Pak. Itu berarti memperkuat statement overrated dong berarti. Iya. Aku mau cek di IMDb 7,2, Rotten Tomatoes 100%. Ih, Wih, gede itu cuy. apakah aku nonton film yang berbeda? Sumpah. Itu Iya kali, kalau coba kalian nonton cek tiket. Iya, coba Kalau cek judul deh coba. Salah sama kalian itu soalnya. kali. Posternya sama, trailernya sama. Wah, entahlah mungkin orang-orang buta atau nonton film ini. Oke, itu overrated dari Anda. Underrated ada nggak? Underrated. Bentar, aku lihat lagi. Apa yang menurut aku underrated? Pasti ada dong dari ratusan film. Ada web sampah. Film 4 sampah. Viewer. Kayaknya nggak ada deh yang menurut aku underrated. Wadah Web itu ini ya, 2024 ya? Iya. Apa? Yang 2024? Madam Web. Oh, ya Allah, nih orang nonton. Ya, iseng aja sebenarnya. Oh, Madam Web. Masih jelek apa sih ternyata? Jelek banget. Ya Allah, itu film. Lu nggak nyangka ternyata sejelek itu ya? Sebenarnya nggak sejelek yang aku expect, tapi tetap jelek gitu loh. Emang jelek banget. Aduh, Venom ada nonton nggak sih? Pip nonton Venom nggak, Pip? Oh enggak, kayaknya enggak. Ya. Raven juga kayaknya nggak nonton, nggak bakal sempat nonton. Karena waktu pengen nonton cuma nggak ada waktu nonton Raven tuh. Iya, betul. Soalnya tuh Venom itu tayang pas kita lagi hektik-hektiknya gitu loh. Bulan apa sih? Bulan Oktober ya? November awal Desember. Iya, benar-benar. Kita lagi hektik-hektiknya tuh. Iya. Raven juga lagi UAS, ya udah. Iya. Apa lagi? Gak ada nih underrated nih. Nggak ada sih. Gak ada. Wow, gak ada. Nggak ada yang underrated ternyata. Ternyata Rapip kalau milih film lumayan bagus juga ya guys ya. Masa sih? Juga sih. Barusan tadi disebutin Madam Web. Madam Web. Madam 4, ya Allah. Ya. Udah itu lagi atau ada lagi yang honorable mention? Mungkin The White Robot. The White Robot tuh wow. Film Wild Robot bukan White. Yeah. Yang pertama kalinya bikin aku nangis, hampir nangis selama 5 kali. Biasa yang aku ceritakan, jadi ya gila sih. Itu kalau itu kalau di digital di mana ya Wild Robot? Belum tahu deh, belum ada sebenarnya. Kirain Netflix. Semoga ada di Netflix. Soalnya itu Transformer One itu gak ada cuy di Netflix sumpah. Belum ada deh. Itu di Paramount dia, di Paramount Plus, Paramount apa yang digital Paramount. Kayaknya nggak bisa di Indonesia Paramount Plus. Iya makanya. Ini dari aku itu aja deh. Iya. Enggak, We Live in Time langsung ada Netflix ya? Enggak ya? We Live in Time itu saya nggak nonton. Gue nggak nonton juga. Itu 2023. Baru tayang. Itu masuk watchlist gue loh padahal, cuman
belum sempet buat nonton. Saya juga pengen nonton, tapi harus ke mall, enggak deh gitu. Capek. Males ke mall ya. Kenapa? Ada orang pengen nonton males ke mall gitu loh. Ini pengennya tuh gedung khusus bioskop gitu untuk nonton. Ada. Ya berarti itulah ya dari Rafif ya, Dune sebagai film favorit 2024-nya. Terus ada tadi apa nama judulnya itu, yang Jepang itu. The Colors Within. Oh, The Colors Within ya. Itu yang overrated. Sama dia tidak punya underrated ternyata. Look Back. Iya, kayaknya nggak banyak yang tahu deh orang-orang soal. Ya mungkin lebih ke nggak banyak yang nggak tahu. Ternyata nggak jadi underrated, emang banyak tuh. Banyak kan. Lebih ke hidden gem sebenarnya, ya gak sih? Kalau misalkan nggak banyak yang tahu. Bisa jadi hidden gem. Kalau dari gue nih, gue tuh dikit banget sebenarnya kalau nonton tahun ini tuh. Di Tix ID gue tuh nontonnya Dune, Deadpool sama Here. Terus kalau di XX1 di MTX tuh gak kebaca sebenarnya, cuman gue nonton Joker. Terus sama apa lagi ya, kayaknya udah cuma segitu doang gitu. Sama kalau yang satu lagi yang bukan bioskop itu The Substance. Dan gue bingung antara Dune atau The Substance yang jadi favorit film gue tahun ini. Gue suka The Substance karena padahal gue tuh awalnya nggak mau nonton kan. Terus soalnya kan katanya horor, pokoknya kalau muncul kata horor langsung kayak oh ya udah berarti nggak bakal nonton sama sekali gitu. Tapi ternyata ya body horror gitu, dan kayaknya gue juga nggak pernah nonton body horror. Gue nggak suka Saw juga, nggak pernah mau nonton Saw juga gitu. Cuman ketika didongengin sama seseorang, jadinya pengen aja nonton gitu. Udah di spoilerin full gitu, tapi tetapnya pengen nonton kayak gimana gitu kan. Dan ternyata jadi salah satu film favorit gue juga gitu di tahun ini gitu untuk The Substance. Dan tentunya nggak ada yang bisa ngalahin Dune juga, jadi salah satu film dari beberapa film yang gue nonton 3 kali di bioskop, dan jadi film yang bikin podcast ini ada namanya H17, kursi H17. Jadinya tentunya gue juga bimbang sebenarnya ya, mungkin karena kalau misalnya harus milih yang di bioskop ya tentunya Dune ya, karena secara experience semuanya dapat banget. Tapi kalau misalnya secara cerita gitu dan impactnya kepada kritik sosial kayak gitu, tentunya Substance jadi salah satu yang menurut gue sangat memorable lah di tahun ini gitu, di tahun 2024. Itulah kalau secara gambaran Dune. Gue juga setuju sama Raffi, Dune salah satu favorit gue gitu. Well, honorable mention 1 Civil War. Entah kenapa kalau ada yang ada di IMAX yang ada di IMAX tuh kenapa benar-benar ngerasa ini. Jujur awal tuh gue ngerasa kayak oke, kayak biasa aja gitu. Tapi setelah ya nonton lagi gitu, gue nonton berapa kali ya? Kayaknya cuma sekali deh di bioskop. Which is agak aneh. Biasanya gue kalau film yang gue rada suka tuh biasanya nontonnya 2 kali gitu. Tapi gue suka sama Civil War. Walaupun ceritanya simpel sebenarnya, cuman horornya justru horor kayak peperangannya gitu, yang menurut gue sangat gue suka aja gitu. Honorable mention untuk Civil War, film favorit 2024. Overrated. Banyak orang yang muji, banyak orang juga yang ini sebenarnya bimbang ya, film ini tuh. Baik yang muji karena satu hal, banyak yang ngekritik karena satu hal. Film ini adalah Deadpool dan Wolverine. Gue itu real juga. Gue benar-benar biasa aja sama film ini, kayak ya nggak harus high praise itu sih. Dan mungkin gue juga terlena sama expectation, which is nggak tahu ekspektasi gue tuh apa sebenarnya gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja film ini gitu, nggak impact kemana-mana buat gue ya, nggak impact kemana-mana, literally cuman kayak tim Marvel
Mari kita masuk ke Reddit dan kita lihat apa aja fans-fans yang diomongin. Henry Cavill jadi Wolverine, oke. Terus karakter ini jadi ini. Terus siapa itu yang jadi Gambit tuh? Channing Tatum ya. Channing Tatum jadi Gambit, oke, masukin. Semuanya masukin kayak gitu-gitu. Yaudah, basically kayak gitu doang. I know it's a celebration of Fox Universe, and I respect that and I love that. Gue nggak nonton semua film Fox, cuman Days of Future Past dan ketika di kredit itu juga agak emosional gitu, kayak it's a closing gitu. Jadinya ya cukup emosional. Gue juga kayak oke, I get it kalau misalnya banyak orang bilang kayak wah ini bagus sekali untuk penutup universe-nya Fox, tapi secara film gak ada impact kemana-mana. Bilangnya gak bakal nyentuh Logan, tapi literally nyentuh Logan. So dan ya biasa aja buat gue gitu. Overrated buat gue untuk, dan kayaknya di Rotten Tomatoes juga tinggi. I mean Rotten Tomatoes sama Marvel biasanya suka kerja sama. Itu aja sih paling dari Deadpool. Apalagi kalau misalnya yang overrated menurut gue sih yang gue nonton ya, kayak nggak ada ya. Secara critically acclaim semuanya tepat semua kecuali Deadpool mungkin. Terus kalau misalnya untuk underrated, ini juga agak susah. Gue mau bilang Here, tapi Here jujur aja kayak average, nggak ada. I mean ada yang uniknya. Yang ini kan sebenarnya kan adaptasi buku yang konsepnya ngikutin bukunya gitu. Cuman kameranya ada di satu tempat dan kita ngikutin perjalanan, justru bukan perjalanan karakter, justru perjalanan tempatnya itunya, which is interesting. Tapi gue jujur agak expect sedikit dari keunikannya Robert Zemeckis. Ya gue cuma nonton film dia tuh Back to the Future sama Forrest Gump. Mungkin ada yang lain yang gue kelewat yang gak tahu kalau ternyata dia adalah sutradaranya. Tapi untuk film Here sendiri unik. Dan tentang kayak drama kekeluargaan gitu yang which is gue juga suka gitu. Makanya gue sempat kayak high praise banget di Letterboxd kalau nggak salah gue nge-review gitu film ini. Reviewnya ngasih hit love gitu yang which is gue suka tandanya. Which is gue suka juga gitu. Underrated, makanya banyak yang gak nonton. Ini film gak bertahan selama seminggu. Ini kalau nggak salah kurang dari seminggu udah turun layar. Makanya I mean ya ini film yang emang gak bakal nyari penonton banget sih. Film ini ditargetkan untuk orang-orang yang mungkin dulunya nonton Forrest Gump pas tahun 97, 98. Karena casting 94. Iya 94. Castingnya kan balik lagi tuh. Robin Wright sama Tom Hanks. Jadi ya menarik, film family. Sedikit boring, sedikit dragging, tapi kalau misalnya kalian pengen nonton, misalnya nonton ini dengan kepala ya udah duduk sender terus enjoy aja apapun yang ditonton di layar, I think it's worth it gitu. Mungkin Here bisa dibilang underrated tapi nggak nyampe underrated banget gitu untuk di tahun ini. Ya itu dari gue sih. Dune yang bisa bersandingan sama Substance sama Civil War, Deadpool yang menurut gue overrated, terus sama Here yang underrated. Itu aja. Bentar, sebelum lanjut aku ternyata baru nemu satu underrated. Apa itu? Ya, soalnya aku kira ini film dari tahun kemarin, tapi ternyata tahun ini. Judulnya Orion and the Dark. Jadi ini film animasi keluaran Netflix. Ceritanya itu simpel tuh. Jadi si bocah satu ini cowok, dia tuh takut sama kegelapan. Takut sama gelap sampai si wujud kegelapan ini kayak mengajak dia gitu loh untuk mengatasi rasa takutnya gitu loh. Udah sesimpel itu sebenarnya. Cuma seru, lucu, dan cukup wholesome juga untuk nonton. Oke. Aja. Underrated ya? Yes. Underrated. Oh ya. Oke, Pi, gimana Pi? Yang ngomong Pi? Oke, kalau gue mungkin gue bakal mulai dari overrated dulu ya. Gue kalau film overrated kayaknya nggak jauh-jauh dari film-film yang emang ditinggi-tinggikan, tapi kalau menurut gue kayak biasa aja gitu. Ya kayak yang lu bilang, Deadpool and the Wolverine itu tuh banyak banget yang memuji-muji itu film. Padahal kalau menurut gue kayak biasa aja gitu. Satu hal yang gue respect dari Deadpool and the Wolverine itu cuma intronya doang.
Oh, Habis intronya itu bagus sekali. ya, intronya tuh turn back ke ini GOTG berapa sih yang si Peter Quill-nya intronya sambil dengerin headset tuh? Yang pertama. Ya, yang pertama ya. Gitu, kayak turn back ke situ. Tapi ini kayak lebih oke karena diselingin sama dance dan tren gitu cuy. Itu di TikTok ya. Kalau kalian main TikTok tuh rame banget waktu itu. Sampai satpam aja, orang pakai baju satpam tuh dia ngedance Deadpool itu. Gitu, rame banget. Yeah. Gue nggak tahu apakah gara-gara itu orang sampai meninggikan itu, tapi kalau menurut gue Deadpool and the Wolverine biasa aja. Terus juga Joker yang kedua, menurut gue sebenarnya awalnya gue nggak mikir itu overrated, tapi karena gue ngeliat temen-temen yang gue follow di Letterboxd pada ngasih 3, ada yang ngasih 4, gue langsung ini overrated hitungannya. Gue nggak tahu kenapa mereka ngasih segitu ya, tapi kalau menurut gue layaknya tuh di 2 sebenarnya kalau di Letterboxd. Oke. Habis itu juga ada satu lagi, ini sorry banget, Agak Layan. Gue nggak bilang Agak Layan jelek. Clip that itu harus diklip itu. Iya betul. Gue nggak bilang Agak Layan jelek. Gue bilang Agak Layan tuh biasa aja. Cuman itu tuh ditinggi-tinggiin orang. Sampai kalau lo lihat di Letterboxd itu ratingnya ada 3, berapa ya? Gue lupa deh. 3, sekian lah pokoknya. Itu. Padahal kalau menurut gue alur ceritanya itu gimana ya? Pertama kalau misalkan dia mau bawa ini ke horornya tuh nanggung banget gitu loh. Jadi kayak dia kan di ceritanya itu, ini spoiler dikit ya, ceritanya tuh di Agak Lain itu ada orang tua yang masuk ke dalam rumah hantu namanya Pak Budi apa gue lupa, gue nggak salah, Pak Budi gitu, masuk ke rumah hantu yang diperanin sama Arif Didu. Nah, dia kan masuk ke rumah hantu dan dia tuh emang punya penyakit jantung yang kebetulan rumah hantu itu baru renovasi. Artinya rumah hantu itu jadi serem banget, yang mana sebelumnya rumah hantu itu biasa-biasa aja, nggak punya pengunjung dan lain-lain. Dia masuk ke rumah hantu itu dan rumah hantu itu baru direnovasi, terus dia meninggal gara-gara kena serangan jantung. Gara-gara ditakut-takutin gitu. Gue nggak tahu apakah di dunia nyata bisa kayak gitu atau enggak, tapi ya kita kesampingkan itu dulu gitu. Terus dia ada beberapa hal yang mungkin kalau menurut gue berpikirnya kayak gini. Ini gue berpikir secara realistis ya. Gue nggak tahu apakah sebenarnya mereka berpikir secara realistis, tapi kayaknya lebih mudah untuk dibuat seperti ini apa gimana gitu. Dia tuh nguburin si Pak Budi itu di dalam rumah hantunya gitu loh. Paham gak sih? Oh iya. Kalau memang dia mau mengasih kesan horor yang agak tinggi, kalau kata gue mending dikuburinnya di ruang kerjanya mereka atau di belakang rumah hantunya atau di mananya gitu loh. Cuman mungkin secara pembuatan film bakal lebih susah atau gimana gitu. Tapi secara overall menurut gue nggak bilang jelek, lagi-lagi ya, gue nggak bilang jelek, gue bilang ya biasa aja gitu. Agak Lain. Oke, itu overrated dari gue. Ada 3 berarti ya. Yeah. Lanjut underrated dulu. Kalau dari gue underrated itu tadi gue sempat nyari-nyari dan ternyata film ini rilis di tahun 2024, yaitu Godzilla X Kong. Anda nonton ya? Lo nonton ya, Pepe? Nonton. Underrated really? Menurut lo gimana? Karena banyak yang ngehujat-hujat gitu. Kalau nggak salah berapa? Letterboxd-nya berapa sih? Lupa gue. Ya paling 2,an. Nggak tahu sih sebenarnya. Sekitar segitu. Kenapa gue bilang underrated? Karena gini, secara story, menurut gue tuh lurus-lurus aja gitu, masuk-masuk aja. Nggak ada kesan dipaksainnya dan segala macam gitu. Walaupun kolaborasi antara Godzilla sama Kong itu emang dipaksakan di situ, tapi secara story yang dijalankan sama manusia-manusia di situ tuh bener-bener work kalau menurut gue ya. Gue dapet gitu loh ceritanya. Walaupun ya tadi kolaborasi antara Godzilla sama Kong emang gak masuk akal. Paham kan? Iya. Cuman story-nya oke kalau menurut gue. Jadi gak ada kesan dipaksainnya gitu loh. Dimana dia ngelawan gue lupa dia ngelawan siapa sih di Godzilla X Kong tuh. Ini yang merah itu kan. Red King, Scar King apa? Iya, itulah pokoknya. Itu agak dipaksakan juga itu muncul ke dalam filmnya gitu. Kaiju itu dipaksain untuk muncul ke dalam filmnya gitu. Kalau menurut gue ya, walaupun nggak ada motivasi tertentu gitu, kenapa itu harus muncul di situ?
satu-satunya hal kenapa si yang merah itu, kaiju yang merah itu yang jadi musuhnya itu muncul di situ ya cuman untuk dibunuh sama Godzilla sama Kong doang kan pada akhirnya. Gak punya motivasi lain gitu. Tapi secara story yang dijalankan sama manusia ya, gue ngomongnya story yang dijalankan sama manusianya berhasil nunjukin simpatinya kalau menurut gue, di mana gue lupa siapa lagi yang dari suku yang nggak bisa ngomong itu. Kan ada kan ya anak yang diambil dari suku yang nggak bisa ngomong itu, yang itu berhasil narik simpati gue. Terus kayak ketika dia ketemu juga itu oke. Pokoknya secara cerita yang dijalankan sama manusianya oke gitu menurut gue. Gue nggak bilang ini underrated yang bagus banget, enggak. Gue bilangnya ya ada nilainya gitu loh. Nggak sampai yang jelek banget di rating 2 dan segala macam. Itu underrated gue. Nah sekarang kalau favorit, kayaknya gue sama deh. Favoritnya sama. Kayaknya Dune itu di tahun 2025 nanti di Oscar tuh kayaknya dia bisa menang berapa penghargaan gitu. Yakin loh? Soalnya kalau dilihat dari, nggak tahu gue ya lawannya siapa. Kalau Bapak udah lihat shortlistnya ya, Dune itu dikit. Kalau nggak salah cuma 3 ya Pip ya. 3 nominasi. Dan Best Picture-nya nggak masuk kan kalau nggak salah. Best Picture belum ada shortlistnya. Oh iya belum ada ya. Iya. Tapi ya gue juga sama, singkat aja gue juga sama berharap Dune juga masuk lah sih, dia masuk nominasi. Paling nggak adapted screenplay masuk lah harusnya. Adapted screen, iya bisa, itu juga bisa. Harusnya masuk itu. Nah, kayaknya pertama kali gue nonton film, ya itu pertama kalinya gue nonton IMAX juga sih sebenarnya. Karena kan di Lampung nggak ada IMAX kan. Pertama kali gue nonton IMAX itu langsung Dune itu benar-benar suatu anugerah lah saya bilang. Pertama kali ngerasain experience IMAX dan ngerasain itu film Dune gitu. Lu ngebayang gak sih kayak perfect sih. Iya perfect banget. Itu makanya itu favorit gue. Dan honorable mention mungkin Transformer One. Wow. Kayaknya kalau misalkan kita ngelihat pertarungan the best animation, ini bakal seru banget sih. Karena ada Transformer One, ada The White Robot, ada Inside Out. Apa lagi sih? Inside Out 2. Ada Inside Out, benar. Inside Out 2. Ini bakal seru lagi. Gue gak tahu ada animasi apa lagi. Katanya Visinema mau ngeluarin animasi. Itu mana nanti tahun depan? Look Back masuk ya? Look Back juga masuk. Please masuk. Please masuk ya. Look Back itu Ghibli bukan? Bukan. Studio Jepang. Apa itu lupa. Bukan Ghibli. Ghibli itu tahun ini ada nggak sih? Nggak ada Pep ya? Tahun ini Ghibli? Nggak ada. Tuh jadi itu menurut gue ya yang gue sebutin tadi. Jadi underrated gue Godzilla x Kong. Terus overratednya yang 3 film tadi agak lain. Deadpool and the Wolverine sama Joker. Terus yang favoritnya ya Dune Part 2 dan Transformer One. Gue nggak tahu ya, Transformer One itu menurut gue perfect banget cuy ceritanya, sumpah. Seru banget. Itu perfect banget ceritanya. Pengembangan karakternya juga gokil banget menurut gue. Walaupun ada beberapa shot ya lagi-lagi ya, gue kan nggak terlalu peka sama visualnya, tapi ada satu scene di mana si D16 atau Megatron itu ninggalin Optimus, tuh nggak sih yang dia ke atas diikutin sama pengikutnya. Nah gue tuh mikir di situ harusnya ada ini loh, ada apa sih namanya? Ada montase gitu loh. Jadi kayak nunjukin masa lalu, nunjukin ke arah Megatron yang lagi jalan, nunjukin ke arah Optimus, habis itu ke masa lalu lagi gitu loh. Paham nggak? Paham. Karena di film itu tuh cuman sekali jalan doang. Jadi kayak close up ke Optimus, habis itu wide shot ke siapa namanya, ke Megatron, habis itu ke masa lalu yang mereka pertama kali ketemu. Habis itu udah kayak ya mungkin oke, cuman menurut gue simpatinya lebih dapat kalau misalkan dibuat montase kayak gitulah. Yeah. Gue juga gue nggak nonton Transformer One, tapi ada salah satu scene yang lucu yang nemu gue di Twitter yang apa sih pokoknya yang si gue cerita ke lu kan Pip, yang si Optimus Prime-nya udah sok-sokan gitu tuh malah kabur. Aduh ya. Yang ini yang mau roll out. Iya dia mau berubah gitu kan, mau transform gitu kan. Malah karena dia nggak punya apa sih namanya? Nggak tahu. Punya kok. Iya nggak punya koknya. Ya, jadi hats off kepada Chris Hemsworth sebagai voice actor ya. Oh iya betul, Chris Hemsworth. Luar biasa sekali Anda.
Jadi itu dia tadi favorit, underrated dan overrated. Dan gue kepikiran mungkin ini agak kontroversial dikit, padahal saya sangat kejam sekali di salah satu episode yang spesifik yang bakal saya omongin ini filmnya. Menurut saya Apa? Joker itu underrated. Oke, kenapa? Mungkin bukan underrated, tapi the most misunderstood film ever di tahun ini lah ibaratnya gitu. Karena setelah gue pikir juga, ya emang film ini tuh justru kita tuh adalah orang yang nge-support Joker, ngerti nggak? It's exact same thing like yang ada di film itu gitu. Kita kan kesel kayak kenapa jadi kayak gini, kenapa dia malah kayak di nerf gitu lah si Arthurnya gitu ibaratnya. Ya karena emang dia bukan Joker aja gitu. Dan ya itulah yang kita tuh basically Lady Gaga. Jadi pas dia udah bukan siapa-siapa kita malah ini bukan Joker atau apa. Ya itu yang si Todd Phillips mungkin pengen ini. Gue juga mikirnya kayak bisa jadi juga, dan kalau yang dilihat filmnya ya seperti itu. Gue belum nonton lagi filmnya karena buat apa. Jadi ya tapi gue dengerin lagunya pas awal-awal rilis tuh selalu ngulang-ngulang terus musiknya karena cukup bagus juga sih dari Lady Gaga juga. Ya paling kalau misalnya kita rap nih dari tadi barusan, berarti ya film the best movie of all, bukan of all time, the best movie buat tahun 2024 ini untuk H17 itu berarti jatuhnya kepada Dune Part 2 ya? Dune Part 2. Betul sekali. Pip, mana film pertama IMAX apa? Film pertama IMAX tuh kalau nggak salah Dune pertama. Oh wow. Waktu rilis kan rilis ulang tuh. Wow, it's lucky man. Wait, hold on. Bukan Minions? Oh iya Minions benar. Saya masih sangat ingat sekali ngobrol dengan Anda ya kan. Iya Minions. Orang sampai nanya, why kenapa harus Minions sih masuk IMAX, sebelah bisa studio lain gitu. Oh, Minion yang nyari tuan itu ya? Yang ada Napoleon. Yang kedua. Yang kedua itu yang iya. Iya. Kan gini, pas mau nonton tuh kita kan emang mau ke mallnya agak jauh lah ya, sekalian jalan-jalan gitu kan, sekalian nonton juga. Nah, pas lihat perbedaan studio biasa studio IMAX itu cuma 5.000 kalau nggak salah. Jadi kayak oh ya udah kenapa nggak nyoba IMAX aja gitu kan. Dan nontonlah Minion. Waktu itu yang diputar di IMAX Minion. Serasa Pro. Udah nonton. Padahal gue tuh pengen ini gitu loh, pengen ngomongin soal betapa dianugerahkannya kita film-film pertama IMAX tuh yang bagus-bagus semua gitu loh. Si Arafi kan Dune Part 2, gue Oppenheimer, ada Dune Part 1. Ini Cast of Crew, astagfirullahaladzim. Tapi lo nonton apa namanya? Kan Dune Part 1 tuh 2021 kan gue salah ya? 2021 iya. Itu udah buka bioskop. Udah dong, gimana kita nonton? Yang aku nonton IMAX tuh pas rilis ulang, bukan pas rilis pertama. Oh, oke. Nah, itu rilis ulang tuh di IMAX. Jadi aku coba nonton, ternyata wah bagus banget gila. Sumpah. Langsung lupain tuh nonton Minion tuh. Iya, lupa. Gue pernah nonton Minion nih di sini nih. Lupa langsung. Orang juga pengen nonton kan yang rewatch re-release Dune Part 1, cuman di Sumarekon Bandung jam 9 malam, orang gila juga. Anjir itu. Pulang jam 11. Gila. Iya. Terus juga kan di endingnya Part 1 tuh kan bakal ada tease dari buat Part 2-nya kan ya yang Shai Hulud itu kan kalau nggak salah kan ya. Nah, gue nggak mau tuh nonton itu. Gue pengen experience pertamanya tuh benar-benar di IMAX ya langsung kayak gitu. Yang suaranya keluar ya, suara keluar. Iya, makanya wah. Penonton gila tuh soundnya, sumpah menggelegar banget. Sampai sekarang gue masih ingat banget scene rasanya ya, bukan scene ya, rasanya pas si Shai Huludnya keluar dari awan-awan itu, tau nggak yang ngelawan si pasukan siapa itu pasukan Emperornya itu kan, itu ngegeternya tuh selama 3 kali nonton tuh. Pas nonton kedua kali tuh gue nungguin scene itu, yang ketiga kali juga nungguin scene itu karena wow emang beda banget feelnya, emang harus di bioskop gitu.
Gokil emang sih film sumpah. Semoga ada IMAX tahun depan tuh. IMAX. Nah, pas banget nih bridging. Sekalian ngomongin IMAX juga. Karena kan saya nunggu nih kira-kira apa ya tahun depan yang IMAX seru ya. Superman. Iya, ada Superman, ada Fantastic Four. Cuman lagi nyari yang tapi F1 jujur saya tidak terlalu excited ya. Oh iya, F1 IMAX ya? IMAX. Itu apa biopik apa dokumenter F1? F1 itu fiksi. Harusnya judulnya bukan F1. Karena jangan. Ya. But anyway, kita nggak ngomongin F1, tapi gue pengen ngomongin salah satu yang baru aja keluar beberapa hari yang lalu, yaitu adalah trailernya Superman. Kita bahas dulu aja karena masih ada 20 menit lagi sebelum 1 jam nih. Impresi gue adalah yes gitu aja sih. Karena pas kan ada 2 tuh, jadi teaser yang pendek banget tuh yang sehari sebelumnya. Gue kan lihat nonton tuh, pas dengar lagunya, ya masa pakai theme-nya Hans Zimmer lagi. Ternyata pas gue dengerin terus, alah John Williams ternyata, dan gue langsung sold gitu, langsung udah pasti dapat nilai awalnya udah langsung 9,5 gitu. Jadi untuk nilai itu turun ya gue harus nonton dulu nanti turun atau naik ya. Berhasil ke hook lah ya ibaratnya. Karena itu aja menurut gue, tanpa ngeren panjang-panjang, Zack Snyder tuh aneh, udah gitu aja. Henry Cavill buat saya bagus di Superman, really terrible as a Clark Kent, that's all. Itu sih dari gue. Jadi sangat excited juga buat Superman doang ya judulnya, Superman. Aku pasti bakal nunggu satu scene yang pas si Superman-nya lindungin anak cewek kecil yang slow motion itu. Itu bagus banget tuh pasti. Iya sih. Itu lu lihat di mana di first look? Di trailernya. Belum nonton gue trailernya. Wah, itu bagus banget. Wajib. Kalau gue sangat memohon sekali kepada James Gunn untuk kembalikan intro kreditnya yang opening. Kalau itu sampai terjadi, saya ngapain ya di bioskop? Ya saya duduk aja lah. Maksudnya enjoy. Lames. Karena dan kayaknya ada kemungkinan besar, soalnya kalau dilihat yang teksnya di trailer itu ya pakai font yang sama, pakai gaya yang sama gitu kan, teks biru di space kayak gitu sih. Sangat nunggu banget sih. Juli 11 masih sangat jauh sekali. Juli 11 berarti tanggal 9 ya kemungkinan ya. Itu habis sempro, coy. Habis kita berjuang. Selesai 6 kita langsung IMAX Superman aja deh. Iya, makanya wajib. Bareng sama ini nggak sih? Bareng sama Fantastic Four nggak sih? Nggak ya? Fantastic Four itu Mei nggak sih? Gak ingat gue. Kalau Februari kan Captain America, skip kalau orang sih. Juli sih. Juli tanggal 25 Fantastic Four. Ya kan, Fantastic Four. Nggak bisa barengan di IMAX dong berarti. Apa tukeran? Bisa. Waktu itu juga bisa dibagi gantian. Cuman ya pendek aja jadinya, pendek dikit show-nya aja per harinya gitu. Jadi kayak satu hari itu berarti Superman 2 jam, terus Fantastic Four 2 jam gitu. 2 jam lagi, 2 waktu. 2 show, 2 layar. Gitu. Mungkin secara singkatnya gue ya tentunya sangat excited sekali dengan theme score-nya, walaupun saya tidak suka yang gitar-gitar rock itu ya, saya nggak suka musik rock sih. Tapi karena ya John Williams balik lagi jadinya ya tertarik aja gitu. Terus juga John Williams kan? Bukan. Apanya? Ini kan scoringnya. Bukan yang nge-scoringnya Bapak, lagunya, musiknya pakai yang John Williams lagi. Tapi kalau yang nge-scoringnya kan John Murphy katanya. Yang ini kan yang Guardians of the Galaxy juga kan. Jadi ya gue berharapnya bisa dipakai lah, dan jangan terlalu diubah-ubah. Ya nggak apa-apa, but saya pengen, I'm an old guy. Kalau misalnya soal begini, pengennya udah balik aja ke yang lama gitu. Gue suka suitnya juga, gue suka suitnya kecuali kayak aksen-aksennya gitu loh di bajunya itu, kayak armor, which is kayak nggak bagus sih jadinya, dia kayak alien gitu, maksudnya bukan baju yang dijahit di Bandung gitu misalnya, kayak di bumi gitu.
Jadinya benar-benar dari Krypton gitu. Dan itu juga salah satu alasan kenapa gue suka sama simbolnya. Basically cuman strip gede gitu kan di tengah gitu, ngebentuk S gitu. Yang which is itu menurut gue bagus. Iya, Jadi benar. itu kayak lebih kayak logo alien daripada huruf S yang ada di manusia gitu ibaratnya. Iya sih, benar. Concern dari gue cuman ini aja sih, karakter superhero-nya kebanyakan, which is gue pengennya ini solo film aja. Tapi walaupun katanya sih James Gunn ini kan kita nggak bakal fokus ke merekanya. Ini cuman kayak acknowledge aja kalau misalnya di dunia ini tuh superhero-nya bukan cuman satu doang, bukan cuman Superman doang. Oke. Bakal ada si Kara ya? Iya, si Supergirl ya baru katanya. tahu. Katanya itu di Iya. akhir atau di post credit scene-nya. Jadi ya Sama dari Rick Flag juga. Rick Flag, Namanya apa dia? Rick Flag. Red Flag, Rick Flag ya. Rick Flag tuh siapa? Kalian ingat Suicide Squad yang baru yang pakai baju kuning? Baju kuning. Yang ini bukan orang kebayang sih maksudnya, tapi ya, ini nggak apa aktornya sama kayak yang di Suicide Squad atau nggak? Beda. Oh beda tuh, yang tahu sih. Namanya Dia juga beda sih. dia sebagai apa? Sebagai Rick Flag sih kalau nggak salah villain. Kalau nggak salah ya. Kan ada Suicide Squad juga. Rick Flag, Rick bendera gitu. Iya. Rick Flag senior bukan apa? Rick Flag junior apa sih namanya dia? Flag senior. Oh yang ini ya, yang apa aktornya sama kayak yang di Captain America bukan sih, siapa namanya? Iya. Frank Grillo itulah pokoknya. Lu baru tahu loh? Berapa? Kan baru tahu kalau ada si dia. Iya itu kan dia kan, kalau nggak salah di set yang leak itu kan dia nangkap si Superman itu. Basically sama kayak apa hairstylenya sama kayak dia di Captain America, makanya kayaknya salah universe deh. Captain America yang mana yang ini? Winter Soldier ya. Yang aja mas kayak gitu terus man. Si Frank Grillo tuh gak pernah berubah setahun. Dia deep in the character every day every second. Harus sama rambutnya juga. Tapi kalau dari trailernya lagi-lagi menarik, minim dialog which is gue suka, ada kripto yang which is gue juga suka. Gue nggak tahu kripto ya, tapi ketika kripto maksudnya kripto anjing ya, bukan kripto currency. Nanti jadi 13 bom di Jakarta. Walaupun kan kalau secara desainnya sih kriptonya kan beda ya sama yang kripto yang di komik gitu. Kripto komik yang kayak apa sih yang Super Pets itu kan, yang si The Rock. Jangan ini yang nyuarainnya The Rock atau nggak ada suaranya sama sekali? Iya kayak yang kartun kan ya, yang animasi kan ya. Iya, pantasnya dia bilang hierarki. Di komik animasi itu dia lebih gagah gitu kan. Sementara di film lebih ini lebih ya cute dan apa pet. Jenis anjingnya sama. Beda ya. Diambil dari anjingnya si James Gunn ya, jadi terinspirasi. Dan menurut gue seru aja. Jadi dia tuh kayak justru kayak nih anjing tuh kayak biasa aja, tapi ternyata punya power gede banget gitu. Jadinya I love it. Sebagai teman gitu, bukan sebagai partner. Jadi which is gue bingung ya. Gue tuh kan knowledge gue terhadap Superman itu ya Superman yang lama yang tahun 78 gitu. Jadi gue bingung gitu. Ini tuh Clark Kent tuh adalah generasi terakhir Krypton atau ada banyak? Maksudnya ini ada anjing, ada Kara, ada yang lain-lain gitu. Ya mungkin nanti akan dibahas juga. Planetnya kan hancur gitu kan. Iya itu dia. Jadi siapa lagi janjian ada banyak yang ngirim ternyata. Jadi ya kayaknya yang kepikiran bukan cuma tuanya si Superman aja gitu. Iya itu dia. Kalau saya ngelihat casting lainnya sendiri, gimana Pep? Apa sih? Ya kan kalau misalkan bisa dilebarin, ini bisa di-twist sehingga cerita itu mirip sama Invincible. Kayaknya Invincible. Enggak tahu. Yang belum nonton. Omni-Man ya. Jadi kan Omni-Man kan berasal dari planet namanya Viltrumite, dan Viltrumite itu ya itu semua penduduknya basically kayak Superman. Benar kuat banget dan ruthless banget gitu. Oke. Kalau misalkan dunia Superman kita buat kayak gitu, sama juga sih DC yang dark gitu.
Kayaknya banyak gak sih yang terinspirasi dari atau Metro Metro Lampung. Metro Man yang di lo nonton Mega Man nggak? Oh, Mega Metro Man. Man. Iya, Ya, Mega Man. itu kan mirip kayak ini kan, kayak planetnya hancur terus buang ke bumi gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Kryptonian ternyata masih ada gitu kan, bukan cuma Superman doang, bukan cuma Supergirl doang, cukup seram sih actually kalau bisa dibikin dark gitu. Jadi gue nggak suka, gue makanya lebih sukanya pengennya God versus human, which is ini ada Lex Luthor dan kata si James kan juga Lex Luthor jadi main villain. Cuman ada banyak di luar, masih ada banyak villainnya, ada Ultraman katanya. Anjir. Ini ya. Ultraman tuh bukan Ultraman syuah, apa namanya? Ultraman Pak, Ultraman DC itu ini apa Superman tapi lambangnya U. Ada. Klon yang dibuat kah atau apa gitu? Sama lu harusnya bilang Ultra Spaceman coy. Iya gimana? Atau Ultra Strip Man. Superman kan nggak dipisah. Jadi ya. Iya, untuk membedakan sama Ultraman Jepang. Ya. Bukan saya masa ngomongin DC. Yang which is sekarang masih perdebatan apakah ini Ultraman atau Bizarro atau jangan-jangan keduanya. Which is saya juga nggak tahu Bizarro itu siapa. Bizarro tuh yang kayak zombie gitu kan. Iya kalau nggak salah ya gue lihat di salah satu gambarnya. Tapi gue pengennya ya Lex Luthor aja gitu yang jadi penjahatnya gitu maksudnya. Ya dan kayaknya Metamorpho tuh siapa? Metamorpho gue baca tuh ternyata gue kira kan villain, ternyata dia ini gitu superhero katanya. Mungkin superhero yang dulunya villain, I don't know. Gue ngebaca komiknya juga. Tapi gue pikir kalau dari trailer yang gue lihat ini kayaknya Lex itu ada bisnis tapi dihalangin Superman ditangkap bareng sama superhero lain mungkin, terus diambil deh jinnya, terus mungkin jadi klon, jadi apa, makanya ada Ultraman 3, Ultraman Gaia, jadi semuanya ada banyak gitu loh. Jadi saya sih pengennya ya Ultraman. Saya pengennya apa namanya Superman ya. Superman. Benar-benar udah sendirian aja gitu. Dan ini kan bukan origin story ya, which is agak sayang sekali karena saya pengen sekali, walaupun ini belum entah bener entah real atau enggak, tapi gue pengennya ada scene yang kayak di Superman 1 yang mana si Lois Lane itu kayak pengen tahu banget ini si Clark ini kayaknya Superman deh. Terus dia sampai si Lois Lane sampai jatuh dari gedung biar bisa diselamatin si Clark, tapi Clarknya dengan cerdas gitu jadi biar nggak ketahuannya gitu. Semoga ada di situ. Karena kalau dari trailernya kayaknya langsung udah kenalan aja gitu. Udah pacaran lah kayaknya. Yeah. Origin maksudnya nggak based on bukan based on komik, tapi maksudnya nggak ada kayak Superman diceritain dulu Kryptonnya hancur, terus kan dibuang dikirim ke bumi, terus ditemuin sama Martha sama Joe. Yeah. Basically kayak The Batman lah. Basically kayak Homecoming lah ya. Kayak Homecoming. Ya, Spider-Man Homecoming kayak gitu aja. Yang which is berita selanjutnya adalah Spider-Man Beyond the Spider-Verse nggak jadi tahun depan. Jadinya. Betul sekali, itu bangke banget. Tapi kayaknya kecepatan juga nggak sih kalau kan dari across nggak soalnya bangke. Di PHP ini bakal keluar setahun setelahnya, mana 2025 nggak ada si siapa itu apa namanya benar-benar apa ya, gue jujur gue nonton apa namanya sebelum itu Across sama Into. Nah itu gue nonton di tahun ini tuh kebetulan, tuh benar-benar gokil banget animasi, dan iya gue nggak tahu itu kenapa kalah sama The Boy and the Heron. Gue nggak nonton The Boy and the Heron ya, tapi gue sih ngerasa Across the Spider-Verse harusnya gokil parah, Cok. Jadi aku juga sebagai fans GB juga harusnya Across the Spider-Verse yang menang. Doomsday itu kapan sih? Tahun depan atau tahun depannya lagi? Tahun depannya lagi, kan diundur setahun gak sih? 26 ya. Doomsday itu apa? Avengers Doomsday. Bapak.
Iya nggak apa-apa Oh, sih. Ya, itu kan emang banyak Gila, yang orang lupa tuh kan. Emang sampai udah nggak tidak perlu gitu. segitu tidak pedulinya. Chris Evans Lagian katanya balik lagi. Doomsday doang. Aku kayak Doomsday apaan? Oke, Doomsday ini Ya kan apa kalau saya yang di ngomong, DC. guys, Endgame kapan? Pasti tahu kan? Infinity War kapan? Tahu, iya. Tanpa Avengers. Gila, kayaknya emang udah saking Nah, pedulinya sama MCU aku. Marvel Gila amat. people, just listen to our podcast. No one cares about your Avengers movie. All right? So, yeah, no one cares. So just put every character you want in there. We'll still be watching it, but yeah, anyway. Berarti kan yang paling dekat ya Februari lah ya, si siapa itu? Captain America. Saya bakal skip. New World. Jadi tolong siapapun ada yang nonton biar ceritain ke saya seperti apa. Enggak, masalahnya itu Februari itu tanggal berapa? Februari 12 harusnya. Kan di luar 14, di sini berarti kemungkinan 12. Terus juga ada film yang di luar negeri tinggal berapa lagi sih? 2 hari lagi tayang, tapi di Indonesia Februari tayang Nosferatu. Nosferatu ya juga, bener Nosferatu. Di Twitter banyak yang marah kayaknya kok di Indonesia enggak. Ya kan ini filmnya kayaknya enggak tungguin banget sama orang-orang itu di Indonesia gitu. Bahkan di SpongeBob aja Nosferatu diubah jadi jangan nakal ya kan. Tidak ramah komersil di Indonesia kali ya. Bisa jadi walaupun ya ini horor juga. Cuman mungkin gak terkenal aja Nosferatu kali. Gak banyak yang tahu. Banyak taunya Pantai Selatan. Iya yang di SpongeBob. Jadi ya paling itu aja sih. Mungkin ada yang pengen gue omongin dikit doang. Itu salah satu film yang missed gue gak nonton 2024. Ada Megalopolis, ada We Live in Time, ada apa lagi ya? Kayaknya itu doang sih yang gue inget ya. Ya sangat disayangkan sekali Megalopolis, walaupun katanya ada yang bilang jelek, tapi kan saya pengen nonton aja gitu. Karena kalau jelek tapi aneh, nah anehnya itu yang bisa bikin jadi bagus gitu loh. Lo menilai Joker tuh dari situ. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi anehnya 2 kali gitu. Jadi kayak ke cancel sama aneh sendiri kalau Joker tuh jadinya. Padahal gue udah seneng banget sama openingnya kayak, wih kartun-kartunan gini kan, maksudnya ya ada gimmicknya gitu loh. Yeah. Oh tapi ternyata tidak begitu ini. Tapi nggak apa. Kan saya bilang itu underrated. Jadi ya. Oke, kita akan masuk ke segmen yang kayaknya bakal cepet banget buat saya dan juga Arafi. Watchlist. Kok aku nggak cepet? Ya kan, lah kan Anda juga habis nonton. Anda belum nonton. Kan kemarin Anda nonton sesuatu katanya, ya kan? Ngomong apa nih? Ya lah. Yang nggak tahu. Watchlist. Yang udah ditonton kan? Yang udah ditonton dan mau ditonton. Mau tonton, oke. Sebenarnya saya tuh ya pengen bikin H17 tuh jadi nggak cuma film doang, game. Karena belakangan ini saya main game terus. Final Fantasy 7 remake, asli. Final Fantasy 7 Crisis Core, sebenarnya Final Fantasy 7. Jadi kalau misalnya watchlist atau game list jatuhnya, yaitu Final Fantasy 7 remake, dan saya nggak sabar sekali nunggu Final Fantasy 7 Rebirth. Silakan, Arafi, abis ngapain Arafi? Wah, gue kayaknya sebelum kita banyak banget film ya, tapi kayaknya nggak ada yang rilis di tahun ini gitu. Gue nonton, mungkin ini yang gue inget aja ya, yang gue inget itu gue nonton Sherlock Holmes yang pertama sama yang kedua itu secara langsung gitu. RDJ apa maksudnya langsung? Ya RDJ. Dan sangat disayangkan itu nggak jadi trilogi. Padahal itu menurut gue bagus banget coy itu sumpah. Mungkin karena gue salah satu penggemar dari Sherlock Holmes dan gue lumayan suka sama film-film misteri seperti itu. Jadi dan gue suka banget sentuhan apa ya, itu bisa dibilang science fiction sih enggak gitu ya. Dimana dia, lo tau gak sih yang dia membaca, yang dia bisa memprediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya gitu, itu ada di dalam film gitu loh. I see. Paham gak? Jadi dia lagi berantem, oh gue pukul tangannya, habis itu gue nanti dia bakal kayak gini, terus nanti gue bakal nangis kayak gini gitu. Itu gue lumayan suka. Dan gue nggak tahu, harusnya itu sequel ketiganya itu tayang di tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi ternyata 2018 gak jadi, terus diundur jadi 2020. 2020 itu kan ya kita semua tahu COVID kan, dan mungkin mereka menggunakan alasan itu gitu. Dan ternyata sampai detik ini itu belum ada kejelasan tuh soal film ketiga dari Sherlock Holmes. Gue gak tau RDJ yang masih mau meranin Sherlock Holmes apa enggak. Lagi sibuk jadi Dr. Doom.
Iya makanya itu gue nonton itu 2. Terus satu lagi mungkin yang bakal selanjutnya yang bakal gue selalu ingat dan mungkin bakal gue tonton ulang suatu saat nanti itu adalah A Man Called Otto. Anjir itu sebagus itu cuy, sumpah. Wah, ya udah saya juga masuk ke wishlist itu. Ya benar juga. Itu bagus banget sumpah. Man Called Otto. Gimana ya? Karakter development itu bagus banget si Otto itu. Dimana di awalnya tuh dia bener-bener bapak-bapak ngeselin kan, ibaratnya di situ tuh jadi bapak-bapak tua yang ngeselin gitu, yang perfeksionis, semuanya harus ini harus itu harus segala macem. Terus tetangga-tetangganya banyak yang nggak suka sama dia karena sikapnya dia yang seperti itu gitu kan. Tapi di akhir filmnya justru kematian itu bikin semua lingkungan yang ada di keluarga itu bener-bener sedih gitu. Kematiannya si Otto ini. Itu story development itu bener-bener bener-bener kalau misalkan lo buat diagram itu tuh bener-bener kayak tangga gitu ngebentuk dari bawah terus perlahan ke atas sampai kita nggak sadar ternyata karakternya si Otto ini berubah gitu. Itu bagus banget. Itu kalau nggak salah adaptasi nggak sih atau bukan ya? Saya gue adaptasi dari novel kalau nggak salah. Iya. Masalah novel. Mungkin itu aja sih. Sama ya mungkin Transformer kemarin. Sama udah sih itu aja kalau yang gue inget ya. Walaupun gue nontonnya lebih banyak dari itu, tapi yang gue inget cuman itu aja. Nah, Anda nggak nonton film Conan? Conan belum tayang 2025 cuy tayang. Nggak, kirain nonton film Conan yang lama baru ditonton gitu. Udah selesai dari lama ya cuy itu. Gue nonton film Conan. Gila. Iya. Sama film yang mau ditonton film yang mau ditonton tuh ya tadi ya watchlist yang udah gue sebutin sebelumnya kayak We Live in Time, gue pengen nonton. Terus juga kemarin gue dapat rekomendasi film The Blind Side, jadi gue pengen nonton. Terus juga gue pengen nonton The Green Mile ya, gue nggak salah judulnya, The Green Mile yang 3 jam, gue pengen nonton. Katanya The Green Mile itu tipikal kayak Shawshank Redemption gitu. Aja gue kayak pengen nonton. Oh ya, sama kemarin gue nonton Shawshank Redemption. Dah, itu. Wih, mantap juga, klasik-klasik semua. Yoi. Saya ini kayak nonton sesuatu tapi lupa, but anyway. Lanjut, Pip. Aku habis nonton Mission Impossible pertama, baru mencoba mulai franchise Impossible, dan habis ini ya pastinya Mission Impossible kedua. Ya, next. Oke. Udah gitu dong. Ya. Udah cepet. Mission Impossible yang pertama itu yang mana sih? Gue lupa lagi. Yang terakhirnya di kereta pokoknya. Di kereta. Oke. Ya. Gue lupa. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami di 2024 ini. Lu kan udah tadi. Saya main FF7 remake gitu. Sama game yang serasa film Uncharted 4 sama Indiana Jones The Great Circle itu juga oke lah menurut saya. Apalagi Indiana Jones hats off kepada Troy Baker yang jadi pengisi suaranya yang impersonate Harrison Ford, menurut saya bagus sekali jadi impersonate-nya. But anyway itu aja guys untuk episode terakhir di 2024. Hampir mau bilang 2025. 2024 ini belum mulai. Iya belum mulai. Jangan lupa jokes setahun belum mandi. Ada yang ngerti nggak? Ngerti. setahun belum mandi. Nih, jadi siapkan jokes terbaik kalian di tanggal 1 Januari nanti. Setahun belum mandi, berak setahun. Iya. Begitu. Oh itu gara-gara lu beraknya jam 12 malam. Iya. Berak setahun. Dari 2024 2025. Itu aja sih, makasih banget teman-teman. Kita hiatus 2 bulan karena ada beban. Saya juga ini kan ini saya tidak akan ngasih tahu ke penonton, tapi kan saya juga ada beban nih di Januari Februari. Jadi kalau misalnya kalian pengen take over bentar ya silakan deh, boleh deh. Tidak, kita bawa sama. Ya kali gue mau bawa mikrofon ke kan juga. Kan ya KKN kita kan dekat-dekat semua. Ini orang satu ini di Cirebon. Siapa yang di Cirebon? Sumedang. Ini orang Sumedang. Gila di Cirebon. Ya intinya
kita lihat aja nanti kayak gimana. Mungkin saya harus maksa nonton Captain America, tapi saya nggak mau buang-buang duit sebenarnya. Karena itu udah reshoot berapa kali. Tapi ya udah anyway. 2024 udah beres guys. Terima kasih semua. Film-filmnya menurut gue oke semua. Belum beres, masih ada 8 hari lagi. Emang 8 hari lagi? Emang iya? Tanggal 23. Oh iya. Bentar, gue mikir Anatomy of a Fall tuh kapan sih? 2023. 23 ya? Masa sih? Bingung kan? Iya gak sih masuk Oscar 2024. Oh iya emang ya. Iya benar. Saya udah mikir ya udah nontonnya tahun ini. Jadinya ngiranya tahun ini gitu. Sama aku juga tahun ini. Iya. Karena kayaknya masuk Indonesia tahun ini. Iya telat masuknya. Ya jadi film-film yang kita tonton semua, yang gue nonton personally sendiri benar-benar memorable banget ya. Substance, Dune, Joker, Deadpool dan lain-lainnya juga tertarik banget. Dan tentunya kayaknya 2025 juga lebih excited lagi karena kalau misalnya soal Marvel, akhirnya Marvel ngeluarin banyak lagi 3 film. Thunderbolts yang menurut gue juga mungkin banyak underrated secara hype, menurut gue sih bakal oke aja gitu. Jadi ya excited untuk 2025. Semoga beban kita makin berkurang ya Allah, amin. Amin. Dan ya semoga kita lulus 2025. Amin. Lulus 2025. Ya jadi tinggal 2026 tinggal wisuda doang gitu. Tinggal Februari wisuda gitu. Semoga. Semoga. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada saran judul skripsi boleh komen karena masih ada waktu sekali lagi untuk bisa ngubah. Tentang televisi dan film ya. Iya, tentang televisi dan film. Jangan kecil. Nah, mereka jadi tahu dong kita kuliah di mana. Itu Anda udah ketinggalan berapa episode? Kita kan ngomongin gitu terus gitu. Ngomong siapa? Yang lupa siapa? Iya, gimana sih? But anyway, terima kasih teman-teman. Kita kebiasaan ending selalu kepanjangan. Dan saya lupa nge-mark endingnya kapan. Jadi ngeditnya makin susah ya udah. Oke, terima kasih teman-teman. Gue Hamdallah bersama Arafi dan juga Rafif. Selamat berlibur. Selamat revolusi 1 putaran bumi. Gak mau nyebut tahun baru. Dan ya sampai jumpa 1 tahun lagi. Dadah. Hey, let's go. Yes.